Terima kasih. Selamat sore pemirsa, hari ini Kaltara Bicara spesial episode kita menyambangi bandar udara di Tanjung Selor yakni Bandar Udara Tanjung Harapan. Jika kita biasanya siaran langsung di studio 1 TVRI, hari ini kita sudah berjanji untuk bertemu dengan Kepala UPBU Bandar Udara Tanjung Harapan, Bapak Hengki. Langsung saja kita masuk. Selamat sore Pak Hengki. Selamat sore Mas Husen. Gimana Pak? Kabarnya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini episode perdana kami untuk langsung office tour. Bapak sudah siap untuk mengajak kami office tour Pak? Siap Mas Husen, kami Nah, siap. tapi ngomong-ngomong Pak, katanya bandar udara ini sudah beroperasi. Kok sepi? Ya, jadi terima kasih ya Mas Husen, teman-teman dari TVRI. Ya, tentunya bandara ini memang punya historikal yang dulunya sebelum COVID ada penerbangan yang daily. Ya. Setelah COVID atau pasca COVID berangsur-angsur melalui perbaikan perekonomian dari sisi transportasi udara. Ya, dengan keterbatasan pesawat yang tadinya pesawat serviceable sebelum COVID itu 750 sekian, setelah ke COVID menjadi 354 yang memang menjadi tantangan kita ya untuk mobilisasi penumpang atau masyarakat yang ada di Tanjung Selor itu sendiri. Oke, sambil kita jalan begitu ya Bapak ya. Ini hari Senin memang tidak ada penerbangan atau seperti apa Pak? Ini kok sepi begitu? Ya, untuk saat ini memang untuk slot kami yaitu penerbangan kami ya, memang dijadwalkan setiap Selasa, Kamis dan Sabtu ya 3 kali dalam seminggu untuk penerbangan yang memang kita mulai pada tanggal 26 Maret kemarin ya. Ya tentunya menjadi harapan besar semoga kedepannya bisa masyarakat bisa lebih menggunakan transportasi udara sehingga bisa nanti penerbangan bisa daily. Artinya berarti ini sepi bukan karena tidak ada penumpang, ya Pak ya. Tapi memang secara jadwal itu memang di hari penerbangan di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, betul ya Pak ya. Namun kalau kita berbicara mengenai perkembangan dari Bandar Udara Tanjung Harapan sendiri, kalau dari kacamata Pak Hengki sendiri, seperti apa Pak di era saat ini sudah perkembangannya? Ya tentunya memang untuk transportasi udara khususnya ya, untuk wilayah Kalimantan Utara khususnya di Tanjung Selor memang okupansi kita cukup besar. Karena boleh dikata Tanjung Selor ini merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Utara yang dimana pusat pemerintahan berfokus di sini. Ya tentunya demand maupun okupansi masyarakat tentunya berpusat di sini ya. Baik itu dari kementerian lembaga, kemudian masyarakat, ormas-ormas, kemudian TNI Polri yang berkantor di sini ya tentunya bisa menambah okupansi yang ada di wilayah Kalimantan Utara khususnya di Tanjung Selor. Oke, artinya setiap tahunnya ini pasti ada perkembangan begitu ya? Pasti. Tapi kalau bisa kita melihat nih, di samping ini ada perkembangan setiap tahunnya begitu Pak. Apa yang sekiranya di benak Pak Hengki bisa digambarkan kepada pemirsa di rumah begitu ya? Apa perbedaan dari tahun ke tahun begitu Pak? Ya, terima kasih Mas Husen. Jadi kami coba menampilkan histori ya yang ada di Bandara Tanjung Harapan. Ya tentunya pada tahun 78 itu pembangunan bandara dimulai tahun 78 ya tentunya sampai dengan dimulai pada tahun 72 ya sampai dengan 78 pembangunan bandara sehingga pada tahun 78 itu mulai beroperasi penerbangan kita yaitu dengan maskapai Bali Air, kemudian Deraya, kemudian ada MAF dan tentunya operasional penerbangan ini dioperasikan atau dihandle oleh teman-teman dari Bandara Juanda Tarakan. Nah, pada tahun 78 sampai dengan tahun 1992. Nah, tentunya pada tahun 1992 ini terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1992 yang dimana organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan khususnya wilayah bandar udara menjadikan bandara ini bandara satuan kerja yang dimana segala seluruh pengoperasiannya atau segala seluruh untuk pengawasan maupun pengoperasian yang ada bandara ini menjadi
diserahkan sebenarnya kepada Bandar Udara Tanjung Harapan. Dan itu ada beberapa maskapai yang sudah pernah mendarat di sini ataupun take off begitu ya Bapak ya. Dan saat ini ada 2 maskapai begitu ya, ada Perintis dan juga Waris, bukan ya Pak ya? Ada reguler. Reguler. Nah, Perintis dan reguler. Itu maksudnya seperti apa sih Perintis dan juga reguler? Apa bedanya? Dan kemudian penerbangannya di hari apa saja gitu Pak? Ya, jadi tentunya untuk sekarang ini ya, jadi pada tahun 2026 kita kembali diterbangi, Bandar Udara Tanjung Harapan diterbangi dengan pesawat reguler, yaitu dari maskapai Wings Air ya. Tentunya dimulai kemarin pada tanggal 26 Maret 2026 yang dimana dengan jadwal ala Senin, Kamis dan Sabtu yang dengan rute ya, Balikpapan, Tanjung Selor, Balikpapan. Nah, penerbangan reguler ini tentunya untuk mobilisasi masyarakat ya, khususnya yang ada di Tanjung Selor, baik itu yang peruntukannya untuk bisnis maupun untuk urusan pemerintahan, sehingga kita bersama pemerintah dan stakeholder bersama-sama untuk bisa mengembalikan khususnya transportasi udara di Tanjung Selor sendiri. Nah, untuk perintis itu kami ada perintis yang didanai oleh APBN ya. APBN yaitu dari maskapai Susi Air yang berjadwal Rabu dan Jumat ya, dengan rute Tanjung Selor Longbawan, Tanjung Selor Longapung. Jadi memang untuk saat ini kita diterbangi oleh 2 maskapai itu, dan boleh dikata alhamdulillah masih bersyukur masih diterbangi oleh pesawat, karena memang di saat sekarang ini dengan adanya geopolitik yang terjadi sekarang ini. Betul, ya Pak. Dengan pembatasan Selat Hormuz di Iran ya Pak ya? Iya, di Iran, kemudian berdampak secara global ya, khususnya Indonesia yang memang sendiri berdampak cukup signifikan yang khususnya untuk penerbangan, dengan beberapa kenaikan bahan bakar yang memang menjadi tantangan tersendiri untuk kita dan pemerintah daerah bisa melayani masyarakat, bisa mobilisasi masyarakat sehingga baik itu masuk dan keluar Tanjung Selor bisa terpenuhi. Baik, saya melihat di sana ada daftar harga itu Pak. Betul Pak, itu daftar harga untuk penerbangan? Ya, untuk perintis. Untuk perintis? Ya. Dan itu jadwalnya sudah tertera juga di sini ya, secara jelas, secara nominal begitu. Itu juga sudah termasuk harga subsidi atau seperti apa Pak? Ya, jadi untuk harga yang tertera di banner ini adalah merupakan harga subsidi sesuai dengan KM 106 yang tentunya ada tarif batas atas dan ada tarif batas bawah. Kalau untuk perintis sendiri memang penetapan tarifnya berdasarkan kontrak, karena memang bukan reguler ya. Jadi berdasarkan kontrak yang setiap tahunnya dikontrak untuk melayani teman-teman kita atau masyarakat kita yang ada di wilayah-wilayah perbatasan khususnya. Nah, bandar udara di Tanjung Harapan ini, di Tanjung Selor begitu ya Pak ya. Ini kan sudah kelas 3 begitu ya. Untuk fasilitas sendiri apakah sudah cukup memadai begitu untuk memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan penerbangan dari Bandar Udara Tanjung Harapan ini? Ya, kalau untuk fasilitas tentunya kami sesuai standar ya, keselamatan penerbangan sesuai dengan PM 95 tahun 2021 dengan turunan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara nomor 21 tahun 2023 ya. Tentunya memang secara standar keselamatan penerbangan memang terpenuhi, karena pada posisi Bandar Udara Tanjung Harapan memang sendiri itu diterbangi oleh ATR 72 seri 600 ya, tentunya butuh runway yang panjang 1400 sampai seterusnya, dan memang sesuai dengan master plan kita ya. Master plan kita Bandar Udara Tanjung Harapan ini memang ultimate untuk runway kita adalah 1600 dengan maskapai ATR 72 ya. Baik, berarti artinya memang sudah dari fasilitas juga sudah mencukupi begitu ya. Ini saya juga melihat ada contoh ukuran tentengan kabin. Nah ini kan biasanya kan masyarakat juga membawa tentengan Pak kalau sudah naik ke pesawat begitu kan? Ya, betul. Apakah bentuknya harus kotak sebesar itu begitu atau seperti apa? Iya, memang kalau aturan dari maskapai memang ada
aturan tersendiri ya terkait dengan bagasi, baik itu khususnya cabin ya, cabin yang dengan berat maksimal 7 kilo yang bisa dimasukkan dalam kabin. Ya memang ini ketentuan dari teman-teman maskapai yang dimana kita tetap melakukan monitor dari sisi absen kami juga ya. Tentunya ya menjadi hampir seluruh Indonesia mungkin yang menerapkan seperti ini. Berarti artinya ketika kita naik begitu, ya bentuknya seperti ini, gitu Pak? Iya, Maksimal kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ya. Jangan sampai volumenya dari bentuk ininya lebih dari ini ya Pak ya? Iya, betul. Kalau lebih dari ini harusnya ya kita dengan secara sadar untuk tidak membawa. Betul, karena memang ini dikondisikan dengan kondisi kabin yang ada di pesawat. Jadi dilakukan pengetatan untuk besaran bagasi atau volume bagasi kita untuk naik ke kabin. Berarti artinya ini untuk kabin ini apakah berlaku untuk setiap maskapai atau hanya maskapai perintis atau seperti apa? Khusus ini memang untuk yang reguler, khususnya yang ATR 72 yang ada di sini ya. Tapi tentunya untuk seluruh maskapai seluruh Indonesia yang menggunakan dengan cara seperti ini dan memang udah nasional ya, mungkin internasional juga ya terkait dengan aturan dari maskapai ini sendiri. Oke, berarti memang aturan sudah ada dan itu ada resikonya nggak Pak ketika melebihi begitu? Ya pasti, karena memang yang seperti saya katakan tadi bahwa ketersediaan kompartemen yang ada di kabin itu kan terbatas. Jadi ketika tidak sesuai dengan volume barang yang dikehendaki naik di bagasi kabin, tentunya pasti akan dilakukan bagasi tercatat. Checking ya, begitu ya. Kemudian ini sudah juga tersedia ya Pak ya di atas untuk jam-jam terbangnya. Ya. Untuk flightnya mulai jam berapa saja sudah ada di sini ya Pak ya. Iya. Dan ini terjadwal setiap harinya begitu ya. Ya. Kecuali hari Senin memang tidak penerbangan begitu ya Pak ya. Senin ya. No operate. No operate. Ya. No operate pemirsa. Kemudian ada fasilitas apa lagi Pak yang sudah tersedia di Bandara Tanjung Harapan ini Pak? Ya tentunya ketersediaan fasilitas kita memang sesuai dengan standar ya, keselamatan maupun keamanan penerbangan. Kami di bandara memang ada beberapa unit ya, baik itu unit absek sendiri yang ada di terminal, kemudian ada unit PK, PPK yang dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai keselamatan penerbangan ya. Kemudian ada teknisi ini untuk memastikan bahwa fasilitas kelistrikan kita, mekanikal kita, alat-alat yang beroperasi di sini dipastikan betul-betul siap dan layak untuk dioperasikan untuk penumpang. Jadi kemudian ada juga bangunan landasan yang dimana tugas dan fungsi untuk memelihara landside dan airside. Jadi untuk pemeliharaan potong rumput di runway, kemudian pengecatan di runway, kemudian di area sisi darat juga kemudian dibenahi sehingga kenyamanan dan ketersediaan untuk pelayanan penumpang kita lebih maksimal. Kemudian kita ada juga unit tata terminal yang dimana melihat kondisi setiap dari sudut-sudut bandara kita ini dijamin dari kebersihannya, kemudian dari tata letak dari satu peralatan maupun barang yang lainnya sehingga bisa menimbulkan rasa nyaman untuk pengguna jasa. Baik, Pak, ini karena tadi hari ini ada no operate begitu ya, bolehkah nanti kita ke lintasan runway-nya Pak? Baik. Boleh ya Pak ya? Boleh. Izinkan ya Pak ya? Boleh. Namun sebelumnya Pak, sebelum kita ke sana begitu dan sebelum kita office tour lagi melanjutkan, ada pertanyaan yang muncul dari masyarakat begitu Pak di Instagram salah satunya. Itu bertanya, untuk rute dari Balikpapan ke Tanjung Selor jadi ada apa enggak tuh? Nah, itu sempat muncul di media sosial begitu. Ya, jadi memang ya seperti saya katakan tadi bahwa untuk pertanggal 26 Maret kemarin kita sudah first flight ya. Dan memang rute ini bukan kali ini saja, memang sebelum-sebelumnya sudah terlaksana. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk masyarakat ya, pertanggal 26 kemarin sudah 26 Maret ya, sudah ada penerbangan tepatnya di Selasa, Kamis dan Sabtu setiap 3 kali seminggu. Ya, pastinya saya berharap untuk masyarakat Kabupaten Bulungan khususnya di Tanjung Selor, mari kita sama-sama menghidupkan Tanjung Selor. Mari kita sama-sama untuk
bisa menggunakan transportasi udara sehingga bisa menumbuhkan baik itu dari sisi ekonomi maupun mobilitas penumpang yang ada di Tanjung Selor, sehingga mungkin yang tadinya cuma 3 hari ya mungkin bisa daily, Mas. Ya, amin. Amin. Semoga daily. Dan artinya kita tidak perlu nyebrang pakai speed begitu ya Pak ya? Pasti. Karena di Tanjung Harapan sudah tersedia untuk ke Balikpapan begitu ya Pak? Iya, betul. Nah, nanti kita akan office tour lagi Pak, tapi kita akan jeda pariwara terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Kaltara Bicara Spesial di Bandara.